Well, okay. So as I told you before, ini sebenarnya, okay. Have I given you a file entitled irregular verb, list of irregular verb? Yes, that's it. So please, seperti yang dulu Mr. Rizky sampaikan, learn the file and then remember about the verb changes, because next week, minggu depan, berarti hari Senin depan ya. Hari Senin depan kalian akan mendapatkan kuis yang pertama. So, pelajari semua dari meeting yang kedua sampai meeting yang terakhir ini. Jadi mulai part of speech, sentence, tenses, dan active and passive voice. Ya, berarti hari Senin depan, hari Senin besok ini kalian akan mendapatkan kuis yang pertama. Okay, for example, I play with the verb makan. Ada eat, ate, dan eaten. Oke, ada eat, ate, dan eaten. Nah, ini adalah contoh dari I have 6 sentences yang mewakili dari kelima tenses. Jadi kelima tenses. Kalau kalian perhatikan di sini, karena di sini ada verb 1, di sini ada verb 1, oh berarti dia adalah simple present. Di sini ada verb yang kedua. Ini adalah verb yang kedua. Oh, berarti dia simple past. Di sini ada modal will diikuti oleh verb 1. Oh, berarti dia present future. Di sini ada to be plus verb ing. Oh, berarti dia present continuous. Di sini ada has diikuti oleh verb 3. Oh, berarti dia present perfect. Nah, sekali lagi, be careful with 5 tenses, karena ini yang harus kalian kuasai, 5 tenses tadi, and then we go to active and passive voice. Oke, 1, 2 simple present, 3 simple past, 4 present future, 5 present continuous, and 6 present perfect. Karena dengan sudah ada cirinya masing-masing ya. Well, on the next slide, nah seperti yang tadi disampaikan, roh dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. To be dan verb 3. Jadi challenge-nya itu ada di sini dan jelas ada di sini. Jadi ada 2 tantangan bagi kalian. Apakah kalian peka dengan to be-nya? Apa to be mana yang akan digunakan, dan juga kata kerja bentuk ketiga perubahannya seperti apa? Oke, baik. Kenapa di jidatnya Mr. Rizky ada cahaya? Oke. Saya seperti ini ya. Seperti Buddha Culai jatuhnya kan. Do you know Kerasakti? Kalau yang tahu masih tahu filmnya Kerasakti. Well, okay, so we will go to the next one ya. Jadi to be, challenge-nya adalah to be. Nah, di dalam 5 tenses yang telah kita pelajari, di situ banyak ada 4 tenses yang memiliki lebih dari 1 auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contoh, simple present di sini ada 3. Oke, di sini ada 3. Am, is, are. Kemudian simple past ada was, were. Simple present continuous ada 3, am, is, are. Yang paling simple adalah simple present future. Cuman ada will be, gampang, oke? Very easy. Kemudian di present perfect di sini ada have dan has. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan adalah when you want to choose which to be do you want to use? Apakah am, apakah is, apakah are? It depends on the subject di kalimat pasif. Jadi saya ulangi, tergantung dari subjek di kalimat pasif. Tadi sudah 2 contoh, sudah benar semua kalian. Jadi hati-hati dengan penggunaan to be-nya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan simple present dan present continuous. Mereka sama to be-nya, tapi perbedaannya adalah di sini. Jadi sebelum diikuti oleh verb 3, pastikan ada being-nya dulu. Itu untuk di present continuous. And then di present perfect juga begitu. Sebelum diikuti oleh verb 3, pastikan ada been-nya dulu yang masuk. Baru diikuti oleh verb 3. Nah, ini jadi hati-hati. And then bagaimana step to change-nya? Jadi ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah cek tensesnya dulu. Kenapa, Sir, kita harus cek tensesnya dulu? Karena biar kita tahu nih, to be mana yang akan digunakan. Jadi kenapa kita harus cek tenses dan tidak boleh memikirkan yang lain? Because we will focus on this one. After knowing the tense used, so you can focus on certain to be. For example, wah ini kalimatnya adalah kalimat passive. Kenapa? Karena kalimat aktif di passive ini ada verb 2, ada time single-nya yesterday atau ago atau last. Oh, berarti to be-nya nggak akan jauh dari was atau were.
seperti itu. Oke? Antara was dan were. Jadi harus cek tensesnya dulu. Kalimat aktifnya dia apa. Kemudian yang kedua apa? Change the position. Apa yang dirubah posisinya, yaitu posisi dari subjek dan objeknya. Subjek dan objeknya. Jadi dari kalimat aktif seperti tadi sudah kita berikan contoh. Contohnya apa tadi? You, kenapa ini hijau? You are making a cake. Nah, dari sini kita bisa buat change the position. Subjeknya mana? Subjeknya you. Verbnya mana? Are making. Objeknya mana? A cake. Ya sudah, berarti tinggal di change posisinya. Ini taruh di depan, yang ini taruh di belakang. Oke, berarti kemudian yang tengah dia masuk di tengah dengan pastikan to be plus verb 3. Oke, jadi kalimatnya jatuhnya menjadi apa? A cake di depan, ya sudah, a cake di depan. Di dalam simple present, di sini kan present continuous kan? Di present continuous to be-nya ada berapa? Ada 3. Ya kan? M is R. Karena dia 1, berarti temannya siapa? Temannya is, ya kan? Is, karena dia verb ing, jangan lupa kasih being dulu. Is being made. Nah, gitu. Is being made. Kemudian setelah kasih is being made, I'm so sorry. Setelah dikasih is being made, you-nya taruh di belakang, ditambah dengan by. Menjadi by you. Selesai sudah. Jadi kalimatnya menjadi a cake is being made by you. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Any questions? Berkenaan dengan perubahan active to passive. And then kemudian pastikan yang terakhir adalah to be plus verb 3 ya. Ada to be plus verb 3. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah kalimat passive di present continuous. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Untuk yang sisanya, untuk sisa yang lainnya bisa untuk slide-slide selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Dan apakah ada slide yang penting lagi? Menurutnya Mr. Rizky nggak ada, insya Allah. Wait a second. PowerPoint slide. So. Oke, ini hanyalah contohnya tadi. Oke. Silakan sambil dibaca slide-nya Mr. Rizky, mungkin ada yang masih galau atau ragu dengan contoh-contoh kalimat di slide-nya Mr. Rizky. Tidak ada. Oke, sudah masuk ke mini exercise. Oke, baik, silakan. Yuk, kalau ada pertanyaan. How's that? Everything is good? Tidak ada masalah ya. Coba lihat di chat box. Oke, Dinta, silakan Dinta. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam. I want to ask, apakah time signal itu nggak wajib ditulis ya? Oke, baik. Apakah time signal itu tidak wajib ditulis ya untuk di kalimat pasif? Oke. Nah, di dalam kalimat pasif, misal saya di sini ya. Sebentar, wait a second. Nah, di sini aja deh. Oke, baik. Nah, ini analisa saja untuk menentukan subjek dan verbnya. Oke, sebelum Mr. Rizky menjawab pertanyaan dari Dinta, coba lihat di sini ada dua kalimat. I have two sentences. Sentence number 1 and sentence number 2. Take a look on sentence number 1. Kira-kira di sentence number 1 subjeknya mana, verbnya mana? Subjeknya the monkey. Subjeknya the monkey, verbnya adalah Or bananas. Has eaten. Has eaten. Oke. Kemudian yang kalimat yang kedua, subjeknya mana, verbnya mana? Subjeknya for bananas. Subjeknya for bananas, verbnya adalah
Has been eaten. Have been eaten. Good. Jadi kalian tidak perlu ragu ya untuk dalam kalimat passive maupun kalimat aktif, subjek dan verb itu pasti ada di depan ya. Sir, bagaimana kalau di kalimat yang pertama, in active sentence the monkey becomes subject. Kemudian di kalimat yang kedua the monkey jadi apa di sini? Nah, dia di sini bukan subjek lagi, tapi dia judulnya sebagai agent. Nah, namanya adalah agent. Jadi di dalam kalimat pasif, by itu adalah agent, pelaku. Tapi subjeknya adalah for bananas. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah dalam menentukan subject and verb. Oke, tadi pertanyaan Dinta, Sir, apakah untuk time signal itu tidak perlu ditulis? Sebenarnya perlu Din, cuman tidak harus ditulis gitu. Dapat dipahami nggak kira-kira, Din? Jadi contohnya ya, I love, wait, aku buat di sini deh. My sister always reads, apa ya? Jangan my sister deh, my father, biar cocok. My father always reads a newspaper every morning. Every morning. Nah, dari kalimat ini berarti kalimat pasifnya jadi apa? Dinta. A newspaper. A newspaper, good. A newspaper. Always. Bentar. A newspaper. To be-nya apa? Is always Read. Read. Okay. Ya, read by my father. By my father. Every morning. Iya. Every gitu. morning. Yes, every morning. Boleh, seperti itu boleh. Sir, boleh nggak kalau misal every morning-nya tidak perlu kita tulis? Boleh juga. Yang penting kan sebenarnya passive voice. Passive voice. Sebenarnya passive voice itu hanya kepingin menunjukkan yang ini sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalau memang ini bisa muncul kalau di sini ada konteksnya perubahan dari aktif menjadi pasif. Oke, tetapi kalau memang ini kalimat lepas, jadi kalau dia kalimat lepas, kalimat yang tidak ada konteks ininya, kemudian tiba-tiba memang Dinta ingin membuat sebuah, if you want to write a passive sentence, so you can go directly from this one until this one. Gitu. Ya. Jadi tergantung dari konteksnya apa, Din. Gitu. Tapi biar aman jadi by my father-nya ditulis, every morning-nya juga ditulis. Jadi keterangan waktu juga boleh ditulis. Seperti itu, Dinta. Oke? Okay? Thank you, sir. Yes, you're welcome. Kenapa every morning boleh ditulis, boleh tidak? Karena kan tidak terpengaruhi oleh perubahan pasif kan. Karena yang akan terkena secara langsung itu adalah subjeknya, verbnya, dan objeknya. Gitu. Keterangan waktu enggak, itu hanya nanti akan menambahkan kondimen dalam kalimat. Gitu. Oke? Okay? Ada lagi yang lain, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita main the faster the. Oke, silakan Ira. Apakah angkat tangan tadi Ira? Yes. Ya, itu Mister, saya baca yang passive voice yang PDF, yang bagian present continuous. Oke. Yang bagian past continuous. Sorry. Oke, baik. Untuk yang selain 5 tenses itu bisa diabaikan dulu ya, Raya. Oh. Jadi, Sir, itu di filenya PDF-nya Miss Rizky banyak loh, ada past continuous dan sebagainya. Oke, itu bisa kalian select, bisa kalian pilih dan dipilih, pilah dan pilih. Kalian cukup fokus ke 5 tenses saja. Oke. Jadi biar tidak terlalu banyak, karena as I told you before di meeting masalah tenses itu bahwasannya kalian hanya akan bermain dengan 5 tenses di daily conversation. Sejauh kemudian sisanya tidak akan dipakai sebenarnya. Gitu. Oke. Ra, kalau semisal Miss Rizky punya seperti ini, Ra.
Saya cek buat Ira ya. Sebentar. Ra, kalau menurut Ira nih, ini kalimat apa, Ra? Kalau menurut Ira, yang ada di chat box? Passive voice, sir. Passive voice, oke. Kalau active voice-nya jadi apa? Active voice-nya jadi apa? Coba diketik. Kita lihat teman-teman yang lain, kita lihat jawaban dari Ira. So please take a look on Ira's answer on the chat box. Kita cek. Is that correct, ladies and gentlemen? Benar tidak? Benar tidak? Is that true? Yes or no? Yes or no? Kalau oh yes, Febrian bilang yes. Oke, thank you, Feb. Yang lainnya, kalau menurut kalian salah, langsung diketik, ketik di chat box coba. Seperti apa yang benar? Kalau semisal itu salah, saya akan beri waktu dulu. So please think, consider, analyze Ira's answer. Oke, Cahyani mengatakan correct, thank you. Silakan yang lain. Oke, correct. Kayaknya ini pendukungnya Ira semua kayaknya. Oke. Yang lainnya, silakan. Saya tunggu. Yang lainnya tidak boleh diem loh ya. Kelihatan diem, kelihatan tidak ada gerak, langsung Mr. Rizky remove. Waduh, seperti kayak Squid Game ya. Kalau di Squid Game kan gerak nih kan. Kalau gerak baru dibunuh. Sekarang kalau kalian diem, tidak ada gerakan apa-apa, langsung Mr. Rizky bunuh. Anyway, do you know Squid Game? Oke, kalau misal kelas kita diaplikasikan Squid Game enak ya. Yang tidak pernah jawab mati gitu kan, hilang dari Zoom meeting. Nanti sampai 1 jam ke depan siapa yang akan bertahan itu akan mendapatkan tabungan nilai. Gitu enak ya kayaknya. Jadi setiap materi apa gitu. Well, okay, this one, what do you think? Setiap jawab salah mati, salah jawab mati, tidak menjawab mati gitu. Keren gitu ya. Sampai siapa yang dapat nilai, yang dapat poin gitu. Iya, harusnya UNED menerapkan ini apa namanya? Squid Game. Pendekatan apa? Proses pembelajaran di UNED, pendekatan Squid Game gitu. Jadi tertantang ya. Tidak mungkin kalau you belajar cuman okay, what do you think about this one? Do you understand? Diam. Oke. Coba kalau misal do you understand? Tidak ada yang jawab, mati. Ding 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 gitu. Saya terlempar gitu. Saya terlempar. Nah, oke, Zulfa yang benar. Dinta juga benar, thank you. Nah, coba dicek semuanya. Hati-hati ya, dari miliknya si siapa tadi? Ira, coba lihat miliknya Miss Rizky yang silakan di scroll up dulu. Kalimatnya adalah my keys are being found by John. My keys are being found. Diingat-ingat, berarti found di situ posisinya verb yang keberapa? Verb yang ketiga, jelas kan? Karena dia pasif. Nah, sekarang kalian harus punya bayangan nih in your mind. Berarti kalau verb 3-nya found, verb 1-nya apa ya gitu. Karena jelas di situ adalah apa? Verb ing kan? Kalau untuk formasinya Ira sudah benar. John is sudah benar karena dia John adalah he, maka temannya adalah is. Nah, verb-nya yang masih salah. Harusnya bukan founding tapi finding. Nah, itu dia kenapa Mr. Rizky minta kalian untuk pahami di file yang Mr. Rizky tulis yaitu di irregular verb gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bermain the faster the winner. Nah, semuanya main nih.
49 mahasiswa main. Tapi enggak, yang salah tidak akan saya remove dari ini ya. Tidak akan saya remove dari Zoom, enggak. Cuman siapa cepat dia dapat. Jadi the faster the winner. Yang paling cepat itu nanti akan mendapatkan poin ya. Oke, be ready. Saya tidak akan menyebutkan apakah ini aktif atau pasif, kalian harus menganalisa dulu apakah dia aktif atau pasif, kemudian silakan dijawab ya. Be ready. Kalimat yang pertama, saya ketik dulu. Ready? Siap ya, lihat di chat box, analisa dulu. Nabila histeris banget. Oke, baik. Ya, dicek dulu. Ini ada berapa? Harusnya ada 2 ya. Oke. Ini halaman 2, kenapa masih ada yang off cam nih? Sinta, Intan, Leidia, Analitelia, GR, Terry, Nabila. Bagaimana? Apakah ada ini? Apakah ada problem? Oh enggak ya. Oke, baik. Oh, nanti gini aja. Jadi yang close cam berarti siap untuk mati gitu. Ceklek. Wah, aku ter-remove nih. Aduh, kenapa ya gitu. Oke, baik. Be ready. The sentence is this one. Go. Siapa cepat dia dapat. Yuk. The faster the winner. Bukan itunya, bukan. No. Kalimatnya dirubah. Sorry. Dirubah. Bukan pasif aktif. Kayak anak SD pasif aktifnya apa? Pasif aktif no, tapi dirubah. Oke, silakan. Kalau itu pasif rubahlah ke aktif, kalau dia aktif rubahlah ke pasif gitu maksudnya. I'm so sorry. Oke, silakan. Yuk. Yes, good job Nabila. Thank you. Wah, Nabila dulu ini yang masuk. My brother has bought some books. Yes, thank you. Nabila 1 point. Oke. Yang benar adalah my brother has bought. Karena dia adalah apa? Simple present perfect, oke? Some books have been bought by my brother. Oke. Thank you. Kalimat yang kedua. Jadi saya ambil yang pertama muncul, kalau dia benar langsung dapat poin. Kalau salah orang yang kedua, oke? Dan semuanya terpampang di chat box ya. Yang kedua. Ready? Panjang banget. Yuk. Cek. Rubahlah apakah dia pasif ke aktif atau aktif ke pasif. Silakan. The faster, the winner. Come on. Apakah akan Nabila mendapatkan poin yang kedua? Atau akan diambil oleh teman yang lain? Atau teman yang lain akan hanya diam saja, menunggu jawaban? Silakan. Hati-hati. Check the tense. And then. Oke. Indonesia. Oh, so sorry. Sorry. Cancel. Kalimatnya Miss Rizky yang salah. Sorry. Masa iya mahasiswa I will teach Indonesia ya? In Australia kan juga tidak akan masuk akal. Sorry, saya ganti. It's my fault. Oke, be ready. Ini adalah revisi kalimatnya. Silakan. Go. Jadi apa? My sister and I will teach. Oke.
Alright, thank you. Wah, Nabila sudah dapat 2 poin ya. Some children will be taught by my sister and me next month. Oke. Oke, sebentar. Nabila mengatakan my sister and I. Oke. Kemudian Nurdiana mengatakan by me and my sister. Oke. By my sister and me next month. Muhammad juga mengatakan will be taught by my sister and me. Oke, baik. Posisinya adalah my sister and I di belakang. Ya kan? Kemudian dirubah nih posisinya, ada di belakang. Jadi kan kata gantinya adalah kata ganti yang belakang, benar? Ya kan? Oh, oke. Berarti I'm so sorry Nabila, harusnya menjadi my sister and me atau me, my and my sister boleh. Oke. Berarti poinnya akan diambil oleh Nurdiana. Karena Nurdiana adalah orang yang kedua menjawab. Oke, thank you Nurdiana. Hati-hati dengan kata ganti ya. Pronounnya hati-hati. Oke. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga berbunyi apa ya? Kalau ini kata kerja yang agak susah. Kata kerja yang agak susah. Apa? Oke. Nah, kalau gini bagaimana? Silakan. Kalimat apa berubah menjadi apa? Hai Dede. Oh, adiknya si Sinda ada di belakang. Nggak apa-apa sih, disuruh ikut belajar aja, oke. Siapa tahu adikmu kepin eksis kan? Ya, come on. Lion tries to catch a deer every day. Maka kalimat ini kalimat apa berubah jadi kalimat apa? Silakan bisa langsung dirubah. Masih belum ada yang masuk? Oke, Mariama. A deer is masih belum. Anissa, a deer is counting. Masih belum. A deer is called by lion, masih belum. A deer is called belum. Is okay. Yesinia. A deer is tried by no. Cahayaning. A deer. Nya kok ada 2? Satu aja. A deer is caught, no, belum. Nah, a deer is tried to catch by lion. Oke, Bill, thank you, Bill. Bill, jawabanmu kok bener semua, nanti dikirim, Mr. Rizky kirim jawaban ke Nabila, oke. No ya, Bill ya, tapi Nabila benar. Coba lihat miliknya Nabila. A deer is tried to catch by lion every day, gitu. Oke, baik, Nabila 2 poin. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan tensesnya. Kalau tadi kan seperti miliknya Yesinia, kurang to catch-nya mana. Jadi jangan dihapus. By a line. Line apa line? Line ini kan ini apa namanya seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Oke. Typo katanya. Oke, hati-hati ya. Oke, baik. Well, terakhir, Nabila nggak boleh ikutan dulu ya. Nabila nggak boleh ikutan dulu. Oke, berarti Nabila lolos ke game selanjutnya. Oke. Jadi game yang kedua di Squid Game itu apa ya kemarin ya? Habis boneka, kemudian tarik tambang bukan sih? Bukan ya? Atau no permen ya? Gulali, benar, gulali. Oke. Nanti Nabila masuk ke game gulali. Oke, sebentar. Yang kita masuk ke teman-teman yang lainnya. Anyway, di sini ada kakek Ilnam atau enggak ya? Atau Febrian? Kalau lihat oke, Naufal mau jadi kakek Ilnam katanya. Oke, baik kakek Ilnam. Berarti kamu ya Val yang menciptakan gamenya. Atau ada yang mau menjadi Captain Junho siapa? Danang mau menjadi Captain Junho? Tuh, langsung teman-teman cewekmu tidak ada yang terima, oke.
Baik. Well, sebentar. Kalimat yang terakhir ya, sebelum kita usai untuk Zoom meeting kita. Saya akan bermain dengan Oke, ready? 1, 2, 3, go. Nabila, tidak boleh ikutan dulu ya. Oke, go. Silakan. Kalimat apa ini? Cek dulu, kemudian rubahlah ke kalimat yang lainnya. Silakan. Siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk? Siapa akan yang masuk? Sinta, thank you, tapi masih belum. Terima kasih sudah mau mencoba. Dinta, masih belum. Thank you sudah mau mencoba. Nah, ini kalau sudah jawab tidak boleh jawab lagi ya. Sinta sama Dinta nggak boleh. Yang lainnya kita tunggu. Wahyu. Oh, Wahyu. Wahyu. Masih belum. Anisha. Hermada. Yes, oke. Yang mendapatkan poin adalah Anisha. Oke, baik. Coba cek miliknya Anissa. Wahyu, sir, kenapa milik saya tidak benar? Karena ada kata by-nya, yuk. Jadi hati-hati ya, yuk. Kalau by itu hanya miliknya pasif. Jadi jangan diikutkan ke aktif ya. Anissa mengatakan her mother has bought some sweets to Mary. Yes. Yes, oke. Baik. Ya, Anisha yang mendapatkan poin. Oke, thank you. Itu permainan kita hari ini. Siapa saja yang akan lolos dari 49? Waduh, belum ya. Kalau main gulali kayaknya yang bakalan menang si Naufal kayaknya. Kalau lihat badan-badannya seperti Mr. Rizky, oke, suka dengan yang manis-manis ya, Pak ya. Well, okay, so that's all for today's meeting. Jadi pastikan benar-benar, karena tadi masih ada beberapa yang masih terpleset dalam merubah active to passive atau vice versa, passive to active. Jadi benar-benar dibaca lagi PPT-nya Mr. Rizky, kemudian di passive documents, silakan lakukan independent study, oke? Berarti hukumnya sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jadi intinya adalah kalau kamu pelajari itu maka akan mendapatkan informasi yang lebih. Gitu ya. Jadi and then kalau di passive documents itu ada pembahasan di luar dari 5 tenses, maka silakan diabaikan. Cukup fokus kepada 5 tenses saja. Oke, dan minggu depan persiapkan, kalau insya Allah minggu depan hari Senin kita kembali lagi ke jadwal Senin dan kita akan melakukan kuis yang pertama. Kemudian 2 minggu lagi, 2 weeks later we will have midterm test. Jadi 2 minggu ke depan ini kita akan ujian terus. Kuis, kemudian midterm test. Jadi prepare yourself, do your best for your for your quiz and midterm tests. Okay, thank you so much for today, and I will see you next Monday with the quiz 1. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm so sorry. Buat Stella, Sinta, Nabila, Febrian, Dinta, Ira, Nurdiana, dan Anisha, silakan seperti biasa ketik nama lengkap dan NIM dan kirim ke WhatsApp kita. Oke, thank you. See you and bye-bye.